Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tamam Azaki dengan NIM 23000181192 dari kelas C mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Game Sudoku. Saya akan membahas mulai dari deskripsi, fitur-fitur, flowchart, penjelasan kode, dan hasil output. Langsung saja kita mulai. Sudoku adalah permainan mengisi angka dengan ukuran papan 9x9. Aturan Sudoku hanya mengisi angka, tetapi tidak boleh sama dalam satu baris dan satu kolom, serta dalam subpapan 3x3 yang telah disediakan. Kemudian adapun fitur yang dimiliki oleh aplikasi adalah sebagai berikut. Memiliki pilihan kesulitan, mudah, sedang, dan sulit. Memiliki hitungan waktu, kemudian ada inputan berupa mouse listener sehingga seluruh inputan akan melalui mouse. Kemudian ada flowchart. Nah, di sini flowchartnya dapat dilihat bahwa program dimulai dengan mendeklarasikan objek dari kelas tampilan yang akan menjalankan konstruktornya. Pada konstruktor akan memanggil fungsi menu seperti yang dapat dilihat. Kemudian memilih kesulitan. Setelah memilih kesulitan, kita akan diarahkan ke permainan. Setelah permainan selesai, kita diminta untuk memilih apakah ingin bermain lagi atau tidak. Jika ya, maka program akan menjalankan fungsi menu lagi. Jika tidak, maka program akan berakhir. Kemudian pada codingan, di codingan ini ada abstraksi, yaitu terdapat Sudoku board yang menerapkan abstraksi sehingga hanya nama kelas dan metode saja yang terlihat, sedangkan implementasinya tidak. Untuk menggunakan kelas abstrak, maka harus diwariskan terlebih dahulu ke kelas yang ingin memakainya. Berikut adalah hasil pendefinisian setelah mewarisi abstrak kelas. Pada kelas board dapat dilihat bahwa kelas tersebut mewarisi Sudoku board dengan kata kunci extend. Setelah mewarisi abstrak kelas, semua metode abstrak di dalamnya harus di-override. Berikut semua implementasi di dalam kelas board. Terdapat konstruktor board, yaitu konstruktor yang menerima tingkat kesulitan, easy, medium, hard, dan memanggil metode generate puzzle untuk menghasilkan papan Sudoku dengan jumlah angka yang sesuai untuk tingkat kesulitan yang dipilih. Kemudian ada void generate puzzle dengan parameter int angka. Metode ini mengisi papan dengan angka-angka valid dan kemudian menghapus sejumlah angka sesuai dengan parameter untuk menciptakan teka-teki Sudoku. Kemudian ada Boolean fill board dengan parameter integer row dan integer call. Metode rekursif yang mengisi papan Sudoku dengan angka-angka dari 1 hingga 9. Metode ini mencoba setiap angka dan memeriksa apakah angka tersebut valid di posisi yang diberikan. Jika semua sel terisi, metode ini mengembalikan true. Kemudian ada void remove numbers dengan parameter integer count. Metode ini menghapus angka dari papan yang telah diisi untuk menciptakan teka-teki. Metode ini memilih sel secara acak dan mengatur nilainya menjadi 0, menandakan bahwa sel tersebut kosong dan dapat diedit. Kemudian ada Boolean insert dengan parameter integer row, integer column, dan integer number. Metode ini digunakan untuk memasukkan angka ke dalam sel tertentu. Metode ini memeriksa apakah sel tersebut dapat diedit dan apakah angka yang dimasukkan valid. Jika valid, maka angka dimasukkan ke dalam sel dan ditandai sebagai tidak dapat diedit. Kemudian ada Boolean is valid dengan parameter integer row, integer column, dan integer number. Sama seperti insert, metode ini memeriksa apakah angka yang dimasukkan ke dalam sel tertentu valid. Ini memeriksa baris, kolom, dan kotak 3x3 untuk memastikan tidak ada angka yang sama. Kemudian ada Boolean is complete. Metode ini memeriksa apakah papan Sudoku telah terisi sepenuhnya dan valid. Ini memastikan tidak ada sel yang kosong dan tidak ada angka yang duplikat dalam baris, kolom, atau kotak 3x3. Cara kerja kelas board. Inisialisasi.
Ketika objek board dibuat, konstruktor menerima tingkat kesulitan dan memanggil generate puzzle untuk menghasilkan papan Sudoku. 2. Kemudian pengisian papan. Metode fillboard digunakan untuk mengisi papan dengan angka-angka valid secara rekursif. Jika pengisian berhasil, papan siap untuk dihapus angka-angka tertentu. Penghapusan angka. Metode remove number menghapus angka dari papan untuk menciptakan teka-teki yang dapat dimainkan. Interaksi pemain. Pemain dapat memasukkan angka ke dalam sel menggunakan metode insert. Metode ini memeriksa apakah sel dapat diedit dan apakah angka yang dimasukkan valid. Validasi dan penyelesaian. Metode isValid digunakan untuk memeriksa validitas angka yang dimasukkan. Dan isComplete digunakan untuk memeriksa apakah permainan telah selesai. Semua yang terdapat di kelas board berguna untuk mengatur logika permainan. Lalu, bagaimana untuk tampilan dari aplikasi? Maka dari itu, kita harus membuat kelas baru yang bernama tampilan. Pada kelas tampilan, ia mewarisi JFrame, yaitu salah satu kelas yang dipakai untuk membuat GUI di dalam pemrograman Java. Apa saja implementasinya dalam kelas tampilan ini? Berikut pembahasannya. Nah, di dalam kelas tampilan ini terdapat grid panel, yaitu array 2 dimensi yang menyimpan panel untuk setiap sel di papan Sudoku. Setiap panel ini digunakan untuk menampilkan angka dan menangani interaksi pengguna. Kemudian ada grid 6, array yang menyimpan panel untuk angka 1 hingga 9, yang memungkinkan pengguna untuk memilih angka yang ingin dimasukkan ke dalam papan. Number, array 2 dimensi yang menyimpan label untuk menampilkan angka di setiap sel papan Sudoku. Kemudian ada timer label, label yang menampilkan waktu yang telah berlalu selama permainan. Kemudian ada timer, objek timer yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Kemudian ada elapsed time, variabel yang menyimpan waktu yang telah berlalu dalam detik. Kemudian ada selected number, variabel yang menyimpan angka yang dipilih oleh pengguna untuk dimasukkan ke dalam papan. Kemudian ada board, objek dari kelas board yang mengelola logika permainan Sudoku. Kemudian di sini ada metode-metode yang terlibat. Nah, di sini ada tampilan, yaitu konstruktor yang menginisialisasi JFrame, mengatur propertinya, dan memanggil metode menu untuk menampilkan menu utama. Kemudian ada void menu, menampilkan menu utama dengan tombol untuk memilih tingkat kesulitan, mudah, sedang, sulit, mengatur aksi untuk setiap tombol yang memanggil metode permainan. Kemudian ada void permainan, menginisialisasi permainan berdasarkan tingkat kesulitan yang dipilih, menghapus semua komponen sebelumnya, membuat grid dan panel angka, serta memulai timer. Kemudian ada void start timer, memulai timer yang memperbarui label waktu setiap detik, menghitung waktu yang telah berlalu dan menampilkannya di timer label. Kemudian ada void create timer label, membuat dan menampilkan tabel untuk menampilkan waktu permainan. Kemudian ada void create grid, membuat grid Sudoku dengan panel untuk setiap sel. Menambahkan mouse listener untuk menangani interaksi pengguna saat mengklik sel. Kemudian ada void create number, membuat panel untuk angka 1 hingga 9, memungkinkan pengguna untuk memilih angka yang ingin dimasukkan dalam papan. Menambahkan mouse listener untuk menangani pemilihan angka. Kemudian ada void selesai, menampilkan layar penyelesaian ketika permainan selesai, menampilkan waktu yang telah berlalu, dan memberikan opsi untuk bermain lagi atau keluar dari aplikasi. Cara kerja kelas tampilan. Ketika objek kelas tampilan dibuat, konstruktor mengatur JFrame dan memanggil metode menu untuk menampilkan menu utama. Kemudian ada metode menu, menampilkan tombol untuk memilih tingkat kesulitan. Ketika tombol diklik, metode permainan dipanggil dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Dalam metode permainan, objek board diinisialisasi berdasarkan tingkat kesulitan yang dipilih. Semua komponen sebelumnya dihapus dan grid serta panel angka dibuat. Kemudian ada metode start timer, yaitu untuk memulai timer yang memperbarui label waktu setiap detik, memberikan informasi kepada pengguna tentang berapa lama mereka telah bermain. Kemudian
ada metode create grid dan create num, membuat tampilan grid, Sudoku, dan panel angka. Mouse Listener ditambahkan untuk menangani interaksi pengguna, seperti mengklik sel untuk memasukkan angka. Ketika permainan selesai, metode selesai dipanggil untuk menampilkan waktu penyelesaian dan memberikan opsi kepada pengguna untuk bermain lagi atau keluar dari aplikasi. Baik, di sini kita sudah punya aplikasinya. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, untuk alur programnya, ketika kita menjalankan program, maka dari kelas tampilan akan dideklarasikan. Kemudian konstruktornya akan membuat frame-nya ini, frame polosnya gitu, belum ada gambar sama sekali. Kemudian di dalam konstruktor akan memanggil fungsi menu. Nah, fungsi menu itu untuk menampilkan gambar ini, kemudian untuk menampilkan pilihan kesulitan seperti ini. Nah, ketika pilihan kesulitannya ini diklik, maka dia akan memanggil fungsi permainan. Nah, di dalam fungsi permainan, dia akan memanggil fungsi lagi yang namanya create grid gitu. Create grid ini untuk membuat grid ini 9x9 dengan dibagi kotak-kotak menjadi 3x3. Nah, kemudian diisi angka juga, kemudian beberapa angkanya itu dihilangkan untuk menciptakan teka-teki. Nah, kemudian di sini ada juga angka-angka. Nah, ini dibuat menggunakan create num gitu. Create number gitu. Jadi 1 sampai 9. Kemudian di sini dia ada untuk create timer, makanya kita mempunyai timer seperti ini. Kemudian ada tombol kembali, ini juga dibuat. Nah, ketika kita klik kembali, dia akan kembali ke menu. Nah, baik, kita mulai saja gamenya. Nah, untuk pengisian gamenya itu, kita pertama klik angkanya, kemudian diisikan ke kotak yang kosong gitu. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian bisa kita isi sampai selesai. Baik, permainannya sudah selesai. Dia akan menampilkan waktu waktu lama kita bermain, kemudian ada pilihan kita ingin main lagi atau tidak. Jika kita pilih ya, maka dia akan kembali ke menu awal. Kemudian jika kita pilih tidak, maka aplikasinya akan menutup dengan sendirinya. Nah, jika kita pilih ya, maka akan kembali ke menu awal. Baik, sekian saja dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.